Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu hadir di YouTube Medi Broni atau Solusi Utang MB ya. Kali ini yang mau kita bahas adalah tentang Persi. Banyaknya model-model ancaman, tapi ini sebenarnya model ancamannya adalah Persi lama, yang mana Persi ini pun juga sudah sering dilontarkan oleh debt collector, hanya saja korbannya aja yang masih baru gitu loh. Kalau untuk ancamannya sih, kalau saya sudah ada 4 tahun di YouTube, jadi saya sudah nggak asing lagi menengok pola ancaman yang disebut maling, buronan, bahasa binatang, dan segala macam. Ancaman-ancaman seperti itu dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Ya, hanya saja makin kesini itu makin samar-samar. Kenapa saya samar-samar? Ada satu kebodohan yang ditunjukkan oleh debt collector, dan inilah yang mau kita bahas hari ini. Terutama buat teman-teman semuanya yang baru telat bayar, baru gagal bayar, dipinjol legal, habis itu mendapatkan ancaman, mendapatkan tekanan dengan berbagai macam Persi. Mari kita bongkar bersama-sama kebodohan yang dilakukan oleh debt collector sehingga menimbulkan kerugian besar dari pihak-pihak pinjol. Ya, baik itu pinjol yang legal maupun pinjol yang nggak begitu familiar di pendengaran kita atau penglihatan kita ya. Tapi kita tetap akan bahas di 102 pinjol legal yang mana kebodohan itu dilahirkan dan dimunculkan oleh debt collector yang berdampak kerugian besar terhadap pelaku usaha jasa keuangannya atau pinjolnya sendiri. Tapi sebelumnya seperti biasa buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena satu supportan dari Anda, satu dukungan dari Anda, apalagi Anda juga ikut dalam memberikan komentar atau aspirasinya, itu sangat berharga banget, karena video ini atau channel ini bisa direkomendasikan ke 10 orang berikutnya. Dengan begitu kita masih bisa membatasi tindakan-tindakan yang tidak pantas atau tidak perlu dilakukan kalau hanya sebatas telat bayar dan gagal bayar pinjol. Ya, jangan kita sampai kecolongan lagi. Makanya dibutuhkan kekompakan dan kesepakatan dari teman-teman semuanya untuk mensupport channel ini, mendukung channel ini, supaya tidak ada lagi aksi mengakhiri hidup, lari dari rumah, dan berbagai macam Persi lainnya. Itu yang mau kita batasi kalau teman-teman sepakat semuanya untuk mendukung channel ini. Tapi kalau belum sepakat, boleh dipertimbangkan lagi dulu, boleh disimak aja dulu, karena nonton aja pun gratis kok ya. Support juga gratis gitu, tapi boleh ditentukan dulu. Dan buat teman-teman yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Silahkan. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport. Jadi banyaknya ancaman yang terjadi hari-hari ini ya, atau belakang-belakangan ini. Walaupun ancaman ini adalah Persi yang sama yang saya temukan sejak awal saya ada di tengah publik, sejak saya menyampaikan beberapa edukasi dan motivasi saya untuk teman-teman yang terjerat pinjol sampai detik ini. Yang namanya Persi penagihan, yang namanya Persi pengancaman ketika telat bayar, ketika tidak mampu bayar, konsepnya sama. Ya, kalau dulu-dulu kita sering mendengar ucapan maling, buronan, kebun binatang, dan segala macam dilakukan oleh pinjol ilegal. Beberapa dari informasi yang ada, ya baik itu dari postingan OJK dan juga informasi di media online, bahwasanya Satgas Waspada Investasi telah membunuh atau telah memblokir, berarti menghancurkan lah ya, sekitar 4.600 pinjol ilegal. Berarti kasus pinjol ilegal sudah drastis banget, sangat berkurang. Ya, sesuai juga dengan umuman OJK bahwasanya pelaporan tentang pinjol ilegal sudah tidak beberapa lagi. Tapi yang menjadi permasalahan adalah ketika pinjol ilegal sudah tidak begitu beroperasi lagi, walaupun masih ada ya, tidak begitu gencar lagi, malah ada lagi sesi pengancaman yang hampir sama. Ya, tapi Persinya mereka robah sedikit ya. Persinya mereka hanya sebutkan pinjaman online. Contoh, yang selalu mengancam-ngancam Anda per hari ini, mungkin banyak teman-teman yang sudah mendapatkan, mungkin Anda dikatain buronan, dikatakan bahasa kebun binatang dengan Persi macam-macam lah gitu ya. Habis itu dikatakan membawa kabur uang, melarikan uang perusahaan, DPO, editan foto porno, dan segala macam. Itu kan sudah banyak gitu lah ya. Hanya saja mereka tidak menyebutkan nama aplikasi. Dan habis itu kita kembali ke pembahasan video saya. Kenapa saya bilangin
pinjol sebenarnya akan rugi dengan versi yang seperti ini. Habis itu si debt collector sedang menunjukkan suatu kebodohan mereka. Kenapa debt collector saya sampaikan menunjukkan suatu kebodohan mereka? Contoh, mereka melakukan pengancaman, mereka melakukan penekanan. Ya, ingat ya, pengancaman dan penekanan baik itu secara fisik maupun verbal atau konsepnya dengan mempermalukan. Tapi mereka tidak menyebutkan nama aplikasi. Yang terjadi adalah ada sebuah kebingungan dari para si debitur, ini saya mau bayar kemana? Ya, sementara yang mengancam tidak menjelaskan nama aplikasi. Ya, itu satu. Jadi otomatis kita nggak tahu lagi nih mengarahnya kemana. Dan yang kedua, ada orang yang malas tiba-tiba. Yang awalnya dia malah semangat, oke, saya akan usahakan nih uang pinjol. Karena mungkin saya telatnya masih terkejar lah. Telat saya masih 2 hari atau 3 hari. Tapi karena sudah munculnya lebih awal ucapan sampah dari debt collector tadi, membuat hati mereka jadi malas untuk bayar. Oh ya sudah, kalau seperti ini saya nggak mau bayar lagi. Mendingan duitnya saya storin deh kemana gitu loh. Dua hal inilah yang sebenarnya menjadi sumber utama dalam kerugian pinjaman online. Ya, pertama dari segi penagihan, habis itu penagihan buta dengan versi pengancaman. Orang sudah takut nih. Habis diancam dengan versi buta gitu loh ya, berbagai macam versi, dia sudah takut banget, dia sudah jual aset, terus dia mau bayar kemana? Dia bayarnya kemana? Akhirnya meraba-raba. Meraba itu kalau ia satu debitur ini terjebak di satu pinjol, oke, dia bisa tahu itu dari pinjol mana. Bagaimana kalau dia terjebak di 3 pinjol? Yang mengancam entah pinjol mana, yang dia bayar entah pinjol mana. Ya, jadi kan nggak sinkron jadinya. Habis itu setelah dia melakukan pembayaran, ancaman tetap masih ada. Ya, akhirnya apa? Si debitur jadi malas. Saya kan sudah bayar, tapi kok masih diancam? Ya sudahlah, saya nggak bayar lagi. Ya, inilah 2 hal yang sebenarnya yang selalu dikeluh kesahkan dari dulu sampai detik ini. Hanya saja korban dari pinjaman online yang dulu dengan korban yang pinjaman online sekarang itu orangnya aja berbeda, versinya sama semua kok. Gak ada yang berubah-ubah, pola penagihan juga seperti itu, pengancaman juga seperti itu. Dan hal ini tidak mampu diperbaiki oleh OJK. Bahkan hari kemarin saja saya masih sempat membikinkan video tentang wawancara OJK yang ada di TV One. Katanya ingin menindak tegas, ya, menindak tegas atas pelaku dari pelaku usaha jasa keuangan khusus non-bank, khususnya pinjol yang legal. Itu menurut versi mereka legal. Kalau misalnya didapati atau memenuhi bukti, ya Anda boleh cek lagi di TV One, dia menyampaikan kita akan tindak tegas. Ya, dari dulu juga tindak tegas. Sama juga dengan halnya resiko dari telat bayar. OJK cuma menyampaikan nanti data kita tindak lanjuti. Sekarang juga seperti itu, dia juga menyampaikan kalau terbukti kita akan tindak tegas. Emang bukti apa sih yang sedang dibutuhkan OJK? Ya, tengok postingan saya di Instagram, saya selalu nge-tag OJK-nya, silahkan tengokin. Karena kalau ke ruang pengaduan yang jawabnya robot. Ya, ada ruang pengaduan 157, ada ruang pengaduan ke AFPI juga, itu jawabannya robot semuanya. Ya. Dan yang paling parah, ada email dari AFPI katanya segala permasalahan itu kita lebih limpahkan kepada pihak aplikasinya. Ya, saya coba munculkan. Ini Anda lihat di sebelah saya, ini adalah salah satu jawaban yang dilontarkan oleh Asosiasi Fintech atau jawaban yang diberikan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Begitu ada reportan dan laporan tentang pinjol legal. Jawabannya simpel banget. Di sini kan 11 Agustus ya kemarin ini. Terima kasih atas laporan Anda. Kami dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sangat memperhatikan masalah pengaduan konsumen, ya, sangat memperhatikan masalah pengaduan konsumen. Laporan Anda akan kami investigasi dan sedang meminta konfirmasi dari fintech terkait. Segala kebijakan dalam sistem pembayaran tagihan akan kami berikan kepada fintech terkait selama tidak melanggar aturan OJK. Segala bentuk pelanggaran akan kami berikan sanksi tegas. Mohon maaf atas ketidaknyamanan Anda alami dan terima kasih atas kerjasamanya. Begitulah kurang lebih jawaban dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Dan untuk menemukan jawaban berikutnya dari laporan Anda tersebut, itu panjang banget ya. Durasinya itu panjang banget, bisa berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan Anda bisa tidak menemukan jawaban sama sekali gitu loh. Ya, karena yang mereka kutip itu di atas adalah
Dia menyampaikan di sini meminta konfirmasi dari fintech terkait segala kebijakan dalam sistem pembayaran tagihan akan kami berikan kepada fintech terkait selama tidak melanggar aturan. Ya, jadi kita itu sebenarnya sudah mulai bingung gitu loh. Aturan yang mereka tetapkan itu sesuai nggak sih dengan aturan yang dipakai oleh si pinjolnya? Karena kita melihat di lapangan aturan yang dikeluarkan OJK, aturan yang dibentuk KFBI tidak pernah sinkron dengan perilaku dari penagih hutang si pinjolnya di lapangan. Ya, sebenarnya ini kan perkara nggak begitu sulit sih sebenarnya. Dari dulu juga mungkin opsi-opsi biasa-biasa saja mungkin sudah masuk ya. Nggak perlu juga opsi luar biasa untuk melakukan penyelidikan tentang kejahatan pinjol ini. Tinggal OJK, AFPI, download aplikasinya, ajukan pinjaman. Coba deh telatin dulu 1 hari atau 2 hari, bagaimana nanti opsinya? Kan nampak di posisi itu, ya. Jadi kan bisa diuji dulu. Begitu banyak laporan, contoh dari aplikasi A, download aplikasi A, coba ajukan, telatin bayar. Aplikasi B juga seperti itu, download, telatin bayar. Bagaimana nanti? Ya, dan inilah yang tidak dipraktekkan oleh AFPI dan OJK. Mereka beranggapan hal ini sudah layak dan benar-benar tidak ada masalah di lapangan. Harusnya mereka kan sudah menguji sebanyak itu laporan yang masuk. Apa salahnya mereka menguji? Kan sebanyak itu staf-stafnya. Kan ada juga terbentuk intelijennya untuk menyelidiki bagaimana kasus di lapangan dan segala macam. Dan ya, itu memang tidak akan pernah terjadi dan sulit banget untuk terjadi, bahkan mereka berusaha lah untuk menutupi hal itu. Kita kembali lagi ke soal pengancaman yang saya sampaikan tadi ya, buat teman-teman semuanya. Saat ini kan sedang banyaknya itu atau sedang viral-viralnya tentang ancaman buta yang tidak menyebutkan nama aplikasi. Jadi saya harap teman-teman jangan ada yang ketakutan, jangan ada yang kecemasan, jangan ada yang mengambil tindakan-tindakan yang merugikan diri Anda sendiri. Contoh mungkin terjadinya gali lubang tutup lubang, penjualan aset, habis itu mencari talangan dana ke orang sekitar. Ini tolong banget ya. Untuk ancaman-ancaman buta itu belum bisa kita pastikan itu terjadi dari aplikasi yang bersangkutan. Nyatanya si penagih hutang saja tidak mau menyebutkan nama aplikasi. Bagaimana Anda bisa memastikan bahwa Anda harus membayar di aplikasi itu? Ya, jadi gitu aja. Selama mereka tidak menyebutkan nama aplikasi, Anda tahan aja pembayaran mereka. Kalau mereka mau menyebutkan nama aplikasi, baru di posisi itu akan kita selesaikan permasalahan ini. Karena kalau nggak kita atasi ancaman-ancaman buta ini, selamanya akan seperti itu. Yang lebih parah lagi, udah mendapatkan ancaman buta, ketakutan pula lagi. Ya, ini perlu diatasi oleh teman-teman semuanya. Jangan sampai ancaman buta ini malah menyesatkan pemikiran Anda. Udah tahu dia ketakutan dalam menagih, Anda kalau bisa jangan ketakutan pula ketika mendapatkan tagihan yang tidak jelas itu. Ya, jadi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri aja. Yang jelas tidak ada yang berbahaya menurut faktanya, nggak ada yang berbahaya gitu loh. Yang berbahaya itu hanyalah permainan pola drama yang bermunculan di dalam pemikiran saja. Ya. Jadi mungkin dari saya cuma itu aja. Jadi Anda nggak perlu khawatir lagi, jangan cemas lagi. Sebenarnya si pinjol itu ruginya karena debt collector, karena persi penagihannya, bukan karena Anda gagal bayar. Ya, seandainya mereka menciptakan debt collector yang benar-benar berkualitas, saya yakin mungkin orang akan berusaha menyelesaikan hutang-hutang mereka, karena pinjol adalah sarana yang cukup baik juga di tengah situasi mendesak. Hanya saja penerapan bunga, penerapan denda, dan aksi penagihan inilah yang paling kurang ajar gitu loh. Ya kan itu yang sebenarnya harus diperbaiki. Ya, buat teman-teman semuanya mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu, dan kedepannya tidak ada lagi yang ketakutan. Dan ini sebenarnya lebih menjawab soal DM-an yang masuk kepada saya yang mengirimkan screenshot soal ancaman-ancaman buta yang tidak jelas. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.